Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fadilah dari kelas 12 F2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit soal kelas 12 tentang teori atom, efek fotolistrik, efek Compton, perhitungan teori relativitas khusus, energi ikat inti, dan pemanfaatan radioisotop. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama, itu massa inti deuterium 1 D² adalah 2,0140 SMA jika massa proton sama dengan 1,0078 SMA dan neutron sama dengan 1,087 SMA. Besar defek massa membutuhkan 1 D² sebesar. Itu kita ketahui dulu di sini. 1 SMA sama dengan 931. Lalu kita lanjut dengan teori, yaitu memiliki 1 proton dan 1 neutron. Kemudian rumus delta M, angkanya 1,78 tambah 1,0087 dikurang dengan 2,141, itu sama dengan 0,0024 SMA. Lalu teruskan rumus E sama dengan masukkan angka yang tadi 0,0024 dikali 1 SMA itu 931 sama dengan 2,2344 MeV, atau sama dengan 2,33 eV. Oke. Masuk soal kedua, yaitu salah satu pernyataan dalam teori atom Rutherford adalah, ini kita ketahui dalam atom Rutherford yaitu inti atom bermuatan positif dan terkondensasi di tengah-tengah. Itu inti atom ini bermuatan positif dan mengandung hampir seluruh massa atom. Oke, kita masuk ke soal ketiga, yaitu seorang pengamat di stasiun luar angkasa datang menuju stasiun tersebut dari arah berlawanan dengan kelajuan VA sama dengan 3/5 C dan VB sama dengan 5/6 C. Itu kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah. Oke, di sini kita akan menjawabkan. Pertama kita tulis dulu rumusnya. VAB dengan VA tambah VB per 1 tambah VA kali VB. Oke, jadikan B sama dengan, kita masukkan angkanya 3/5 tambah 5/6 per 1 tambah 3/5 dikali 5/6. Dan di bawah. Oke, yang di atas ini kita samakan dulu, berarti 43/40 tambah 1 tambah di bawah dikali langsung jadi 15/30. Dan VAB sama dengan 3/40 per
berarti 1 berarti 30/30, jadi ditambah 45/30. Ini bisa kita coret-coret. Ini 3, ini 2. Kita lihatkan di samping itu VAB sama dengan 43/40 dikali, kita balikkan karena dia bagi 2/3. Bisa dicoret jadi 20. Jadi VAB sama dengan 43 20 kali 3/60 C. Oke, kita dapat jawabannya. Oke, kita masuk soal keempat, yaitu salah satu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi. Pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu untuk mendeteksi kebocoran pipa air. Oke. Masuk ke soal yang kelima, yaitu pesawat luar angkasa yang mempunyai massa M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Oke, itu tadi 0,8 C. Perbandingan massa pesawat ketika bergerak dan diam adalah. Oke, sini kita akan jawab ya. Seperti yang pada rumus yang di atas, di sini ada kecepatan 0,8 C. Langsung ada nilainya, yaitu 0,6. Jadi kita masukkan P-nya yaitu 0,8 C. Jadi Y-nya yaitu 0,6. Lalu kita masukkan ke rumus M0 per Y. M0 sama dengan 1 per Y. Sama dengan 1 per 0,6. Sama dengan 10 per 6. Oke. Kita masuk ke soal yang ke-6, yaitu konsep atom yang tidak sesuai dengan teori atom John Dalton. Oke. Sini kita baca. Itu kita ketahui yaitu jawabannya yang tidak sesuai, yaitu atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Ya, jawaban kita ini merupakan teori dari atom Thomson. Jadi dia tidak sesuai. Oke. Kita masuk soal ke-7, yaitu sebuah partikel memiliki massa diam 3,5 kali 10 pangkat min 26. Jika kelajuan cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, energi yang dimiliki partikel sebesar. Oke, kita paling dulu di sini yaitu 3,5 kali 10 pangkat min 26, yaitu adalah M0. Oke, langsung kita jawab. Di sini itu E diam sama dengan M0 kali C. Itu E diam sama dengan 3,5 kali 10 min 26 kali dengan C-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Oke, diam
sama dengan 3,5 kali 10 min 26 kali 9 kali 10 pangkat 16. Diam sama dengan 31,5 kali 10 pangkat min 10. C. Satuannya. Oke, kita dapat jawabannya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8, yaitu suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam. Jika diradiasikan pada logam, peristiwa yang terjadi yaitu, ini dalam peristiwa fotolistrik berarti ya, yaitu syarat terjadi efek fotolistrik ini yaitu frekuensinya lebih dari ambang. Jadi kalau hanya setengah berarti tidak akan terjadi efek fotolistrik. Jadi jawabannya tidak terjadi efek fotolistrik. Oke. Soal ke-9 yaitu efek fotolistrik dapat terjadi pada suatu logam jika itu terjawab. Jadi jika menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik. Yang sesuai dengan nilai frekuensinya. Dengan nilai frekuensi ambang. Efek fotolistrik ini juga terjadi bila frekuensi foton sama atau lebih dari frekuensi ambang. Oke. Ke-10 yaitu terdapat perbedaan antara teori atom Bohr dan Rutherford. Perbedaan utama teori atom Bohr menyatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti. Elektron berputar inti tanpa memancarkan energi. Karena elektron akan melepas energi jika berpindah ke lintasan yang lebih dalam. Dan elektron akan menyerap energi untuk berpindah ke lintasan yang lebih luar. Nomor 11, berikut ini merupakan grafik hubungan kuat arus dan tegangan listrik pada efek fotolistrik. Upaya yang dapat dilakukan agar grafik A menjadi grafik B adalah, dapat kita lihat di sini dari grafiknya yaitu arus ini sebanding. Jadi untuk menjadikan grafik A menjadi grafik B itu bisa dengan menurunkan arus, atau juga bisa kita bilang dengan jauh sekalian, itu mengurangi intensitas sinar. Hal ini dilakukan agar A jadi turun, jadi sehingga dia bisa sama dengan grafik B. Oke. Ke-12 yaitu radiostop karbon 14 bermanfaat untuk, ini jawabannya pendek aja ya. Karbon 14 ini bermanfaat untuk menentukan umur batuan dan fosil. Menentukan umur batuan dan fosil. Oke.
Ke-13, perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah. Perbedaan utamanya yaitu elektron pada Rutherford ini berputar mengelilingi inti dengan membebaskan senja elektrik. Sedangkan atom Bohr tidak begitu teorinya. Elektron pada model atom Rutherford inti dengan membebaskan sejumlah energi. Oke. Ke soal 14, yaitu menurut pengamat di bumi, A pergi selama 30 tahun, namun menurut A ia hanya pergi selama 24 tahun. Kecepatan pesawat tersebut adalah, berarti sini itu ditanya kecepatan. Jadi kita akan ini di sini diketahui itu delta T-nya 30 tahun. Delta T0 itu 24 tahun. Kalau kita masukkan ke rumus delta T, itu delta T0 per Y. Kita pindahkan Y sama dengan delta T0 per delta T. Y sama dengan 24 per 30. Y sama dengan 0,8. Oke, bisa kita lihat di sini Y sama dengan 0,8, berarti kecepatan atau V-nya yaitu 0,6. Jadi V sama dengan 0,6 C. Oke, ketemu. Oke, soal nomor 15. Atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Atau atom terdiri dari inti atom bermuatan positif. Di antara dua pernyataan berikut, manakah pernyataan yang berhubungan dengan atom model Thomson? Terus langsung aja jawab. Atom Thomson berarti berhubungan dengan pernyataan pertama, yaitu atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh isi atom. Oke. Masuk soal nomor 16, yaitu jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadi efek Compton, peristiwa yang tidak terjadi. Itu kita tandain tidak terjadi ya. Oke, kita jawab. Karena sini energi sistem itu tetap, jadi energi itu hukum itu kekebalan energi, jadi tidak akan berkurang istilahnya. Jadi jawaban yang salahnya itu energi sistem berkurang setelah tumbukan. Oke. Soal ke-17, yaitu radioisotop I131 dimanfaatkan untuk, langsung aja kita jawab karena ini teorinya. Itu radioisotop I131 dimanfaatkan untuk mendeteksi kebocoran pipa. Oke. Kita lanjut soal 18, yaitu seorang pengamat di bumi melihat pesawat bergerak dengan kecepatan
0,8 C. Perbandingan panjang sesungguhnya dengan panjang menurut pengamat adalah, maka kita atur dulu nih kecepatannya, yaitu 0,8 C. Berarti, oke, kita lihat dulu. Jawab. Seperti yang tabel di atas, jika V-nya sama dengan 0,8 C, berarti Y-nya itu 0,6. Jadi ditambahkan 1 dengan Y di 0,8 sama dengan Y sama dengan 1 per Y sama dengan 1 per 0,6 atau 10 per 6. Bisa juga dibilang dengan 10 banding 6. Oke, kita lanjut soal nomor 19, yaitu radioisotop gas mulia yang digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan adalah, oke, langsung kita jawab, yaitu jawabannya AR41. Yang dimana gunanya yaitu seperti tadi mendeteksi kebocoran pipa, yang dimana AR itu adalah sebutan gas mulia. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal ke nomor 20. Keluarnya elektron dari logam karena radiasi gelombang elektromagnetik disebut sebagai, oke, langsung kita jawab, yaitu namanya efek fotolistrik. Kalau mau lebih lengkapnya, itu efek fotolistrik adalah gejala keluarnya elektron dari logam akibat elektron menyerap energi radiasi gelombang elektromagnetik dalam bentuk paket energi cahaya atau disebut juga dengan foton. Oke teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton sampai habis. Jika ada yang ingin diperbaiki atau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.